197. Isabel tertawa dan berkata, "Kenapa mau tunggu sampai pulang dulu baru bisa ditanya? Sekarang bukannya juga bisa ditanya." Isabel pun langsung mengeluarkan handphonenya dari dalam kantungnya dan berkata, "Kamu rasa kalau aku telepon ayah dan ibuku, apakah mereka mau memberitahukannya padaku?" Ravindra tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Isabel seperti ini. Kelihatannya masih ada banyak hal yang belum dia ketahui tentang tikus kecilnya. Isabel pun langsung menghubungi Ayah Yan. "Ayah, aku sekarang sedang di Kabupaten Trenggiling." Ayah Yan yang ada di dalam telepon seolah sudah bisa menebak kenapa Isabel menghubunginya kali ini. Isabel pun membuka speaker handphonenya dan membiarkan Ravindra mendengar. Ravindra pun mendekatkan telinganya ke telepon Isabel dan mendengarnya dengan serius. "Gelang yang diberikan ayah, ibu kepadaku itu ada arti lain kan? Tadi waktu aku masuk ke desa Trenggiling, aku mendengar mereka bilang ini adalah perjanjian antara keluarga Yan dengan Kabupaten Trenggiling." Isabel berkata dengan lembut, "Sekarang aku sedang berdiri di hal suku Han. Di sini aku melihat sebuah foto." Ayah Yan yang ada di dalam telepon pun menghela nafas. "Isabel, gelang ini sebenarnya harus diberikan kepada Sasha. Tetapi karena Sasha dan sekarang kamu sudah menjadi putri kita, jadi gelang ini diberikan kepadamu pun tidak apa-apa. Beberapa hari ini aku tahu kamu sangat pusing karena masalah desa Trenggiling. Jadi aku pun menyuruh ibumu untuk memberikan gelang ini kepadamu. Kalau gelang ini bisa membantumu, kamu pakailah gelang ini. Benda ini adalah benda mati. Orang adalah benda hidup. Aku dan ibumu selama ini juga seperti ini. Masa depan keluarga Yan ada di tangan. Kamu ngerti apa yang aku katakan?" Kata-kata yang diucapkan Ayah Yan membuat Isabel terkejut. "Ayah, apa yang ingin kamu tanyakan?" Ayah Yan langsung menjawab, "Ayah, aku sangat penasaran dengan apa yang terjadi 300 tahun yang lalu. Foto yang digantung di sini, dia itu siapa? Kenapa dia sama aku? Ah, bukan. Mengapa dia begitu mirip dengan Sasha?" Isabel tidak bisa menahan diri dan bertanya. Dari dalam telepon pun terdengar suara ayah yang menghela nafas. "Pertanyaan ini memang cuma aku yang bisa menjawabmu." Ayah Yan pun menghela nafas lagi dan mulai berbicara. "Dia bernama Indrawati. Dia pernah menjadi seorang jenderal yang sangat terkenal di sejarah keluarga Yan. Kamu juga tahu, nama keluarga Yan sudah sangat harum, tetapi mereka tiba-tiba memiliki seorang anak yang berbeda dari yang lainnya. Dia tidak suka puisi, tetapi suka bermain pedang dan menari. Pada saat itu, sejarah keluarga Yan
sudah ratusan tahun. Tiba-tiba keluar seorang anak perempuan yang seperti ini. Tentu saja para petua dan leluhur di keluargayan sangat bingung dan khawatir. Tetapi karena keluargayan memiliki banyak anak putra dan putri, jadi kalau tidak ada dia, satu juga tidak ada bedanya. Jadi mereka pun memilih untuk tidak mengakuinya. Pada akhir dinasti Ming, terjadi sebuah perang besar. Wu Shangui adalah seorang jenderal militer Tiongkok yang memainkan peran penting dalam kejatuhan dinasti Ming pada tahun 1644 dan membentukkan dinasti Qing sebagai gantinya, pun membuka pintu negara dan mempersilahkan pengadilan Qing untuk masuk dan memasuki bea cukai. Sejak saat itu, perperangan pun tidak ada hentinya dan tidak ada orang yang berani membahas tentang kehidupan. Pada saat itu, keluargayan juga mendapatkan pengaruh yang besar dan harus berpindah berulang-ulang kali. Tetapi walaupun keluargayan sudah berpindah-pindah terus seperti itu, tetapi mereka masih tidak bisa bersembunyi dari pembersihan tentara Qing. Akhirnya Indrawati lah yang berani keluar dan maju. Dia langsung membentuk sebuah pasukan tentara dan menyerang Pasukan tentara itu pun menggabungkan orang-orang dari 5 suku minoritas yang ada di desa pada saat itu. Dengan kebijaksanaan dan taktiknya, Indrawati berhadapan dengan seorang pangeran Qing dengan waktu yang sangat lama, dan itu juga menunda kemajuan pasukan Qing. Saat sudah damai, pada saat itu Indrawati menjadi orang yang paling dikagumi di desa ini, dan itu sudah berakar di desa ini. Dalam perjalanan pertempuran, sang pangeran tiba-tiba jatuh cinta pada Indrawati. Pada saat itu, orang-orang yang mengagumi Indrawati bukan hanya sang pangeran saja, tetapi juga para jenderal di bawah komandonya. Suatu hari, sang pangeran menyerang kamp besar di saat semua orang tidak ada persiapan, dan dengan sengaja menyuruh seseorang berpura-pura menjadi Indrawati. Para jenderal mendengar bahwa Indrawati telah dibawa pergi, dan semuanya pun marah besar dan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Pada saat semua orang tahu bahwa sang pangeran tidak mencuri Indrawati sama sekali, Indrawati yang asli telah ditipu oleh sang pangeran untuk meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, sang pangeran pun menggunakan nyawa para jenderal ini sebagai ancaman dan mengancam Indrawati untuk menikahinya dan menjadi seorang ratu. Usulan sang pangeran pun menyebabkan kemarahan publik. Pangeran mengatakan kalau saja dia tidak setuju dengan ini,
maka dia akan membunuh semua jenderal ini. Lalu Indrawati pun menyerah. Dia meletakkan semua senjatanya di depan umum dan rela menikahi sang pangeran untuk menyelamatkan nyawa para jenderal itu. Semua sersan perlawanan melihat Dewi mereka bersedia terikat untuk hidup mereka, dan mereka semua bersemangat dan bersumpah untuk menyelamatkan Indrawati. Tapi Indrawati memberitahu semua orang bahwa pertempuran ini akan berakhir cepat atau karena dinasti Qing telah menetap bermil-mil dan gunung-gunung dari dinasti Ming, dan dinasti Ming sudah selesai. Anda tidak lagi harus melakukan perlawanan yang tidak diperlukan. Untuk menyelamatkan nyawa semua orang, Indrawati menjaga nyawa puluhan ribu orang tentara dan 5 orang jenderalnya. Dia bersumpah tidak akan menyentuh pedang lagi dalam hidup ini, bersumpah untuk tidak kembali ke kewargayan dalam hidup ini, dan bersumpah untuk hidup sebagai wanita yang biasa dalam hidup ini. Wanita syaratnya adalah untuk melepaskan nyawa puluhan ribu prajurit ini. Kehidupan abadi tidak harus dimintai pertanggungjawaban. Untuk Indrawati, Wargayan menulis dan menawarkannya untuk masuk partai sebagai penjabat untuk membantu mengordinasikan kontradiksi antara suku Manchu dan Han. Kaisar Qing sangat gembira dan menyetujui kondisi ini dan melepaskan semua prajurit, tetapi untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melawan lagi, mereka tinggal di Kabupaten Trenggiling seumur hidup dan tidak bisa keluar. Jika ada yang berani meninggalkan Kabupaten Trenggiling, para prajurit akan dibantai tanpa memandang usia mereka. Prajurit yang dibebaskan bersyukur atas pengorbanan yang dilakukan oleh Indrawati untuk semua orang. Mereka secara sukarela mengundang para pengungsian untuk tinggal di desa Yuanshan dengan diri mereka sendiri, dan hanya mengizinkan orang Han untuk mengaku jabatan pemimpin desa sebagai rasa hormat dan perhatian pada Wargayan. Pada hari Indrawati menikah, puluhan ribu orang berlutut di jalan panjang. Indrawati mengenakan pakaian merah dan Yingzi berjalan keluar dengan riang, berlutut ke arah Wargayan dan berlutut 3 kali dengan tekun berbalik dan menaiki kudanya, melambaikan cambuknya dan menghilang ke pandangan semua orang. Kaisar Qing tidak melanggar kata-katanya. Setelah melarang semua orang di desa Yuanshan, dia tidak mengirim pasukan untuk membunuh 1 orang. Saya percaya ada Indrawati yang mati-matian berjuang untuk mendapatkan semua ini.
itu hanya beberapa tahun setelah pernikahan Indrawati dengan pangeran, tetapi dia meninggal muda karena depresi. Dikatakan bahwa rambut pangeran dipotong pada malam kematian Indrawati. Beberapa orang mengatakan bahwa Indrawati tidak benar-benar pergi, tetapi reinkarnasi. Yang paling diingat dalam kehidupan Indrawati adalah keluargaian, dan yang tidak bisa ia lepaskan juga keluargaian. Tahun Sasha dilahirkan. Tuan Yan berhenti setelah mengatakan ini. Isabel pun mendengarnya dengan serius. Tidak tahu kenapa, setelah dia mendengar semua itu, dia merasa sedih ketika melihat ke arah foto itu. Rasa sakit dan sedih ini sangat jelas, tidak bisa ditahan dan tidak bisa dikontrol. Air matanya pun mengalir keluar tanpa bisa dia tahan. Pada saat itu, Isabel seolah bisa merasakan apa yang Indrawati rasakan pada saat itu. Indrawati terlahir sebagai seorang perempuan yang sangat hebat dan bertalenta. Tetapi dia malah harus menyelesaikan hidupnya dengan cara seperti ini. Ini adalah sebuah kesakitan terbesar dalam hidupnya. Walaupun pangeran itu benar-benar mencintai Indrawati, tetapi dia tidak benar-benar tahu apa itu cinta. Mengurungnya bukanlah cinta. Ayah Yan lanjut berkata, di saat Sasha lahir, dengar orang desa bilang ke-6 hal sub di desa ada kejadian yang aneh. Ke-6 foto Indrawati yang digantung di sana itu seolah hidup kembali, dan dapat dilihat ada kekuatan di dalam pandangan matanya. Isabel mengingat sepertinya dirinya sendiri juga hampir masuk ke dalam hipnotis foto itu, dan saat itu pun dia mengusap-usap kepalanya. Ketika Sasha tumbuh besar, semakin lama dia semakin mirip dengan Indrawati. Jadi pada bulan 10 setiap tahun orang desa akan membawakan hadiah untuk Sasha. Mereka seolah melihat Sasha sebagai Indrawati. Setelah berbicara sampai sini, Ayah Yan menghela nafas. Tetapi hidup Sasha hanya begitu pendek. Bagaimana dia bisa adalah Indrawati? Isabel tiba-tiba merasakan ada kehangatan di pipinya. Ketika ia mengangkat kepalanya, dia melihat Ravindra yang sedang mengusap air matanya. Isabel dan Ravindra bisa dibilang sudah tahu kenapa orang desa ini begitu ramah kepada mereka. Ternyata karena ini. Ayah, bagaimana dengan gelang ini? Isabel lanjut bertanya. Pada tahun di saat Indrawati pergi, orang desa pun mempersiapkan gelang ini untuknya. Mereka berjanji tidak peduli mau setelah berapa tahun pun, walaupun desa ini sudah tidak ada, tetapi kalau mereka melihat gelang ini, janji mereka masih berlaku. Ayah Yan lanjut berkata, gelang ini akhirnya pun diberikan secara turun-temurun di keluarga Yan.
Setelah sampai ke generasi aku, seharusnya gelang ini mau diberikan kepada Sasha, tetapi Sasha malah. Jadi sekarang gelang ini pun sampai ke gilirnya kamu. Bisa dibilang juga sudah harus pergi ke tempat yang seharusnya dia pergi. Kamu dan Sasha dan Indrawati memiliki wajah yang serupa. Jadi kamu yang paling pantas memiliki gelang ini. Isabel pun terbengong dan mengusap-usap gelangnya yang ada di tangannya ini. Tidak disangka ternyata gelang ini sudah berumur 300-an tahun. Pantesan waktu ibunya mengeluarkan gelang ini, dia sangat hati-hati. Gelang ini tidak mahal karena umurnya, tetapi karena janji yang ada di dalamnya. Isabel tiba-tiba mengerti. Ini adalah sebuah rasa kepercayaan yang diberikan keluarga Yan kepadanya. Keluarga Yan tahu bahwa dirinya sedang dalam masalah. Mereka semua adalah orang terpelajar. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti tentang hal ini? Tetapi mereka benar-benar tahu harus menggunakan cara apa untuk membahagiakan anaknya. Walaupun Isabel bukanlah anak kandung mereka, tetapi mereka memperlakukannya seperti anak kandung mereka sendiri. Walaupun benda itu berharga, tetapi tidak bisa mengalahkan Isabel yang lebih berharga. Setelah memikir dengan jelas, Isabel pun mengelap air matanya dan berkata, "Ayah, terima kasih." Kata ayah yang baru keluar dari mulutnya itu benar-benar keluar dari dalam hatinya yang paling dalam. Seseorang berbuat baik kepadamu tidak bisa dilihat dari apa yang dia katakan kepadamu, tetapi dari apa yang bisa dia lakukan untukmu. Ayah pun tidak pernah berkata dia mau berbuat baik kepada Isabel, tetapi dari apa yang dia lakukan kepada Isabel itu juga bisa terlihat dengan sangat jelas dia sangat menyayangi Isabel. Kehidupan yang dia lalui 20-30-an tahun yang lalu dia lalui dengan kasih sayang yang sangat kurang. Tetapi sekarang semua itu tiba-tiba terpenuhi. Bagaimana bisa dia bisa tidak bersyukur? Mendengar suara dari Isabel, ayah pun tertawa. Baik, kamu sudah mengerti. Maksud dari kebaikan kita saja sudah cukup. Isabel, kamu adalah anak yang cerdas. Beberapa kata lainnya aku sudah tidak usah katakan. Keluarga Yan selamanya akan bersama denganmu.